Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera dan terang Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini diperingati sebagai Hari Paskah atau Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya melalui penyaliban yang keji dan kejam. Ya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tidak mati. Atas kematiannya ini, Yesus Kristus sudah mengatakan kepada murid-muridnya akan penderitaannya hingga dibunuh dan akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga setelah disalib. Pernyataan ini dilakukan sampai 3 kali, tertulis di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Namun, murid-muridnya belum bisa menangkap ucapan Yesus itu saat itu, sehingga ketika Yesus ditangkap dan diadili, murid-muridnya tersebar menyelamatkan diri, seperti ditulis pada Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Hanya Petrus yang mengikuti iringan rombongan yang menangkap Yesus. Namun kemudian Petrus menyangkal 3 kali bahwa ia kenal Yesus. Sedangkan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus akhirnya bunuh diri dengan penuh penyesalan. Selain itu, ada Yohanes, Maria, ibunda Yesus, dan beberapa wanita pengikut Yesus ikut menyaksikan saat penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Saat kematian Yesus, terjadilah kegelapan di langit dari jam 12 hingga jam 3 siang. Lalu tirai di bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus robek, terbelah. Matius menulis telah terjadi gempa bumi, batu-batu terbelah, dan kuburan terbuka. Hal ini membuat orang ketakutan dan kepala pasukan Romawi mengakui, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Matius 27 ayat 54. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketakutan dan kesedihan yang mendalam dari para pengikut Yesus telah berubah pada hari ketiga setelah penyaliban Yesus. Hari pertama minggu itu, apa yang dikatakan Yesus terbukti nyata. Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Yesus Kristus hidup kembali. Kebangkitan Yesus ini pun terjadi sangat dramatis dan ajaib. Dapat tidak? Injil Matius 28 ayat 3-8 menulis, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, yaitu perempuan-perempuan yang menengok kubur Yesus, kata malaikat, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari
lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka, para wanita itu, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, pada pasal sebelumnya dikisahkan ada prajurit-prajurit Romawi yang diminta oleh majelis ulama untuk menunggu makam Yesus agar tidak dipindah oleh pengikut-pengikutnya. Selain itu juga khawatir kalau apa yang dikatakan Yesus terbukti, Yesus akan bangkit. 3 malaikat Allah datang membuka kubur yang disertai gempa. Prajurit-prajurit itu seperti ditulis di ayat 4 di atas. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Lalu pada ayat 12 dan 14 ditulis, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka, para prajurit itu, menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, sampai detik ini kabar rekayasa itu masih beredar bahwa Yesus tidak mati. Namun fakta sejarah, fakta yang ditulis dalam Alkitab adalah benar dan nyata bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Yesus Kristus tetap hidup selama-lamanya karena Yesus sendiri berasal dari surga. Yesus yang adalah firman. Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus, sang firman, telah kembali ke surga, namun kuasanya, rohnya, kasihnya, berkatnya, penyertaannya, perlindungannya masih nyata dialami oleh umatnya yang masih tinggal di bumi. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ditulis di Wahyu 1 ayat 8. Apa artinya? Artinya Yesus itu kekal dan berada di kekekalan, di keabadian surga. Saudara-saudara, semua manusia di bumi akan mati dan akan kembali kepada alam kekekalan. Ada 2 kekekalan, 2 keabadian, yaitu neraka dan kekekalan surga. Hidup dalam keabadian surga sesudah mati hanya ada di tangan Yesus Kristus, bukan di tangan nabi lain. Bukan. Yesus telah mengalahkan el-maut. Yesus telah mengalahkan kutuk dosa alam maut, neraka, untuk manusia. Manusia siapapun manusianya yang betul-betul percaya dan menerimanya sebagai juru selamat pasti akan diselamatkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paskah kebangkitan Yesus
dari kematian el-maut, menjamin hidup kekal di surga, ya, di surga kelak, karena telah ditebus dari kutuk dosa dengan darah Yesus melalui penyaliban, yang merupakan satu-satunya cara yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia, untuk manusia. Mau neraka atau mau surga, itu pertanyaannya. Mau selamat masuk surga dengan menerima Yesus, atau masuk neraka dengan hidup di bumi semau-maunya? Itulah persoalannya. Yang sangat pasti dan nyata, hidup kekal di surga karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ya, hari Paskah ini kemenangan manusia yang percaya pada Yesus dan beroleh janji hidup kekal di surga kelak bersama-sama Yesus. Alhamdulillah, Paskah menjamin hidup kekal. Puji nama Tuhan. Amin.